Tujuan pembelajaran tema 2. 1. Siswa dapat mengetahui cara membuat peta pikiran mind map dari bacaan atau cerita. 2. Siswa mengetahui arti dari tanggung jawab sebagai masyarakat. 3. Siswa dapat mengetahui dan memahami organ pernapasan hewan dan manusia beserta fungsinya. 4. Siswa mengetahui jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. 5. Siswa memahami tangga nada lagu. Selanjutnya, kita akan belajar cara membuat mind map atau peta pikiran dari sebuah cerita. Kita harus mengawali dengan beberapa pertanyaan. Diawali dengan kata 1. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Rudi? Apa yang dilakukan Rudi pulang sekolah? 2. Siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang akan mengantarmu sekolah? 3. Kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan terjadinya peristiwa? Contohnya, kapan kamu masuk sekolah? Kapan akuarium dibersihkan? Selanjutnya, 4. Di mana, kemana, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Contohnya, di manakah kamu membeli buku itu? Saat liburan sekolah nanti, kau akan berlibur kemana? Dari mana kamu selama liburan sekolah? 5. Mengapa? Mengapa digunakan sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, kapan kamu masuk sekolah? Kapan akuarium dibersihkan? 6. Bagaimana? Bagaimana sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Bagaimana cara kamu memelihara ikan hias? 7. Berapa? Berapa digunakan sebagai penanya banyak, jumlah atau satuan. Contohnya, berapa jumlah ikan kamu saat ini? Berapa tinggi badanmu saat ini? Oke, selanjutnya teman-teman, coba baca cerita Dayu dan Ikan Hias. Gimana teman-teman, sudah dibaca? Alhamdulillah. Contoh mind map dalam cerita Dayu dan Ikan Hias. Pertama-tama kita menulis judul cerita tersebut berada di tengah. Terus selanjutnya kita menggunakan apa yang ingin kita tanyakan. Contoh, apa jenis ikan hias yang dipelihara? 2. Siapa yang memelihara ikan hias? 3. Kapan ikan hias itu diberi makan? 4. Bagaimana cara akuarium dibersihkan? 5. Di mana ikan hias dipelihara? 6. Mengapa akuarium harus dibersihkan? Di sini teman-teman bisa menggunakan kata bantu lebih dari satu. Contohnya, apanya ada 2, siapanya ada 2 atau 3, terserah. Setelah itu, tulis jawabannya. Apa jenis ikan hias yang dipelihara Rudi? Ya, ikan koki. Begitu dan setelah
itu semua, nah itulah dinamanya mind map dalam cerita. Oke, selanjutnya di sini Pak Arifin mempunyai contoh lain dari mind map dalam sebuah cerita. Coba diperhatikan. Sudah teman-teman? Oke, lanjut. Selanjutnya, teman-teman, kita belajar tentang tanggung jawab adalah sikap perilaku seseorang melakukan hak dan kewajiban. Jadi, seseorang dikatakan mempunyai tanggung jawab ketika dia sudah melakukan hak dan kewajibannya. Contohnya, tanggung jawab kepada Allah, kepada diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan bangsa. Selanjutnya teman-teman, sedangkan tanggung jawab sebagai masyarakat yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai masyarakat. Di sini lebih luas, kita sebagai masyarakat umum, tanggung jawab kita sebagai bangsa, sebagai hidup di lingkungan masyarakat itu disebut tanggung jawab sebagai masyarakat. Contohnya, memelihara ketertiban umum, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan solidaritas. Selanjutnya, tidak melakukan tindakan diskriminasi atau SARA. Itulah arti dari tanggung jawab. Pak Arifin yakin di kelas 5 ini teman-teman sudah mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun sebagai masyarakat. Semoga selalu dilakukan dimanapun kita berada. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar alat pernapasan hewan. Hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, pernapasan hewan berbeda dengan manusia. Contohnya cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi cacing ini berlendir karena untuk bernafas. Masya Allah, cacing bernapas menggunakan kulit cacing. Selanjutnya serangga. Serangga berbeda lagi dengan cacing. Kalau serangga bernapas menggunakan alat yang dinamakan trakea. Trakea ini mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh serangga. Oke teman-teman, sudah paham tentang pernapasan cacing dan serangga. Selanjutnya kita akan belajar alat pernafasan ikan dan amfibi. Teman-teman sudah pernah dengar kan? Ikan bernapas menggunakan insang. Insang ini digunakan untuk mengikat oksigen di dalam air. Paham? Selanjutnya amfibi. Terlebih dahulu Pak Arifin akan menjelaskan amfibi ini hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Biasanya hewan amfibi ini katak, kadal, dan lain-lain. Nah, di sini Pak Arifin akan membahas katak. Sebelum jadi katak, amfibi ini disebut namanya kecebong. Kecebong sebelum jadi katak dewasa, kecebong ini bernapas menggunakan insang kayak ikan. Sedangkan saat katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit katak. Subhanallah ya, hewan amfibi ini menggunakan 3 alat pernafasan. Insang ketika kecebong, katak, paru-paru, dan kulit katak. Oke. Selanjutnya pernapasan reptil dan burung. Reptil bernapas menggunakan paru-paru yang terletak di rongga dada dilindungi tulang rusuk. Sedangkan burung bernapas menggunakan apa teman-teman?
paru-paru juga yang disebut kantong udara. Jadi, ketika hewan terbang, burung ini tidak bernapas melainkan mengeluarkan udara. Sedangkan ketika burung ini hinggap tidak terbang, dia akan menyerap udara untuk disimpan di kantong udara yang ada di dalam tubuh burung. Subhanallah. Jadi burung itu ketika terbang dia tidak bernapas melainkan mengeluarkan nafas. Sedangkan ketika burung ini tidak terbang teman-teman, dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya yang akan disimpan di kantong udaranya si burung. Oke teman-teman. Selanjutnya alat pernapasan mamalia. Mamalia ini teman-teman bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia dibedakan menjadi dua. Mamalia yang hidup di darat dan ada mamalia yang hidup di air atau di laut. Biasanya kalau yang di laut itu lumba-lumba, paus, dugong, dan lain-lain. Paham teman-teman? Selanjutnya alat pernapasan manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara dalam tubuh. Udara yang mengandung oksigen dibutuhkan tubuh untuk mendapatkan energi dan makanan. Alat pernapasan manusia adalah melalui organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronklius, dan paru-paru. Itu alat pernapasan manusia. Selanjutnya teman-teman, bagian dari paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan di bagian paru-paru kanan dan kiri juga ada bagian-bagiannya di situ. Dibaca ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Dilihat dari pemanfaat sumber daya alam, bidang usaha ekonomi masyarakat Indonesia antara lain agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan bidang jasa. Oke, agraris. Sektor agraris terdapat di daerah, pedesaan, dan pegunungan. Sektor agraris ini terdiri dari pertanian dan perkebunan. Hasilnya padi, jagung, ubi, kelapa sawit, dan lain-lain. Sedangkan peternakan, bidang peternakan ini dibagi menjadi tiga. Peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Skala peternakan di Indonesia terdiri dari peternakan skala kecil oleh penduduk, sedangkan skala besar oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya perikanan. Perikanan ini dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat terdapat dua macam, ada air tawar dan ada air payau. Sedangkan pertambangan dibagi menjadi tiga, barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, barang tambang sumber energi. Sedangkan perusahaan Indonesia yang mengeksploitasi barang tambang, ada PT Pertamina, Aneka, Tambang Freeport, dan lain-lain. Selanjutnya kehutanan. Fungsi dari hutan adalah sebagai tempat berkembang biaknya fauna dan flora. Indonesia termasuk negara yang mempunyai hutan yang sangat luas teman-teman. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Sedangkan perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjual barang dagangan. Jadi yang disebut barang dagang adalah ketika kita menjual barang dan membeli. Sedangkan perdagangan antar negara disebut ekspor dan impor. Ekspor yaitu menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor mendatangkan barang ke dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas bidang jasa. Bidang jasa adalah usaha yang berkaitan dengan memberi layanan. Contohnya jasa pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Jadi teman-teman, jasa ini memberikan pelayanan. Sedangkan perindustrian adalah
Kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Selanjutnya, kita belajar tentang tangga nada. Tangga nada dibagi menjadi dua. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval 1,1/2, 1,1/2. Cirinya bersifat riang, bersemangat, biasanya diawali nada do. Jadi teman-teman, mayor itu yang bersifat senang, gembira, itu tangga diatonis mayor. Sedangkan tangga diatonis minor memiliki interval 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Cirinya bersifat sedih, lagu kurang semangat, biasanya diawali nada la. Teman-teman, kita belajar hanya untuk mengetahui tangga nada. Jangan bernyanyi-nyanyi terus ya teman-teman. Hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Tetap membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Oke?